Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alexa dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan membuat tugas video bahasa Indonesia, yaitu tugas novel sejarah diri sendiri. Sini novel sejarah saya berjudul Orang Terdekat Adalah Mus Tersembunyi. Pada hari Selasa, 25 September 2007, lahir bayi perempuan yang diberi nama Putri Alexa. Terlahir dari rahim seorang ibu yang hebat yang mempunyai sabar yang luas, ia Ibu Arni. Dan juga lelaki kuat dan bertanggung jawab yang menjadi ayahnya, ia Bapak Jamsuri. Anak ketiga dari 4 bersaudara, mempunyai 2 kakak perempuan dan 1 adik laki-laki. SDN Muara II terletak di ujung Desa Muara yang menjadi sekolah dasarnya pada tahun 2013 sampai 2019. SMPN 1 Cilamaya Wetan yang terletak di tengah Kecamatan Cilamaya Wetan yang menjadi pilihannya, dan SMAN 1 Cilamaya yang jarak tempuhnya jauh dari rumah yang menjadi pilihan selanjutnya untuk melanjutkan pendidikannya. Sedari kecil aku sudah tinggal orang tuaku bekerja di luar negeri. Aku di rumah hanya tinggal bersama nenek dan kakakku. Saat orang tuaku bekerja di luar negeri, hidupku bisa dibilang berkecukupan. Bisa membuat rumah yang cukup besar di desa itu pada masanya. Ternyata dari hasil kerja keras orang tuaku menimbulkan rasa iri dan benci dari hati seseorang. Setelah pulang dari luar negeri, ibuku membuka usaha toko sembako. Saat itu ayahku masih bekerja di luar negeri, dan penghasilan keluargaku masih dibilang cukup. Hingga tiba-tiba ada sesuatu janggal yang terjadi di keluargaku. Usaha toko ibuku berjalan lancar, namun penghasilan tidak sesuai dengan penjualan barang. Hingga satu ketika ada seseorang yang bilang ke ibuku, "Coba deh tanya sama orang pintar, kayaknya tokomu ada yang aneh." Sampai penghasilan yang dikirim ayahku dari luar negeri pun entah habis karena apa. Sampai akhirnya ibuku pergi ke orang pintar untuk menanyakan sesuatu yang terjadi di keluargaku. Dan ternyata keluargaku dapat kiriman dari seseorang yang menginginkan keluargaku hancur. Setelahnya keluargaku selalu diganggu akan hal-hal mistis. Tapi pada saat itu keluargaku masih membiarkannya karena masih berpikir positif. Suatu hari, ayahku menemukan sebuah kendi di pojok halaman. Setelah bertanya kepada orang pintar mengenai kendi tersebut, ternyata dengan adanya kendi tersebut bertujuan untuk mencelakai keluargaku. Mengetahui hal tersebut, orang tuaku pun tidak terima akan hal itu. Orang tuaku pun mencari tahu siapa yang sudah memberikan ini semua ke keluargaku. Dan ternyata orang tersebut masih keluarga. Tahun ke tahun telah keluargaku lalui, hingga ayahku pulang dari luar negeri. Di tahun 2021, ekonomi keluargaku benar-benar diuji. Hingga di pertengahan tahun 2022, ekonomi keluargaku benar-benar hancur. Dan saat itu masih ada keterkaitannya dengan beberapa tahun yang lalu. Hingga saat ini, di tahun 2024, ekonomi keluargaku masih sama. Tapi keluargaku sudah menerima semuanya karena mungkin emang ini yang Tuhan takdirkan untuk keluargaku. Dan semenjak itu, aku selalu menegaskan pada diriku sendiri untuk bisa menjadi orang sukses, agar bisa membayar perlakuan orang itu dengan pencapaian, yaitu kesuksesan. Terima kasih, itulah novel sejarah tentang diri sendiri dari saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian strukturnya. Yang pertama ada pengenalan diri dan keluarga, itu masuk ke orientasi. Dan perjalanan pendidikan yaitu dari SD sampai SMA itu masuknya bagian pengungkapan peristiwa. Dan keinginan seorang untuk menghancur keluargaku itu masuknya rising action. Dan kehancuran keluargaku itu masuknya turning point.
Terus ada keluargaku mulai menerima itu semua, itu masuknya resolusi. Terus tadi ada keinginan untuk sukses, itu maksudnya koda. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.